Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, dan alhamdulillah di hari yang bahagia ini kita masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk menghirup udara segar di bumi ini. Pemirsa yang berbahagia, Lensa Syiar hari ini akan menyampaikan dan menyajikan materi tentang 3 amal soleh yang dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah?" Qala, Rasul menjawab, "As-salatu ala waktiha." Kata Rasul, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat waktu. Perlu kita renungkan bahwa dalam urusan sholat bukan hanya kita itu bagus atau nyunah dalam kaifiat. Ternyata ada sisi lain yang harus jadi perhatian kita, bahwa kita melaksanakan sholat pun harus sesuai dengan kaedah-kaedah, dengan waktu dan keadaan. Sebab kalau lihat atau melihat pernyataan Rasul tadi, bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah yang pertama sholat tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa sholat begitu penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang punya tabiat dan karakter suka nyeleneh. Maka untuk itu, ketika seseorang melaksanakan sholat, bukan hanya nyunah dalam kaifiat sholat, tapi nyunah dalam waktu pun harus diperhatikan. Kadangkala kita cukup merasa bahwa kita sholat ini telah nyunah berdasarkan hadis-hadis yang qat'i yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita pun jarang memperhatikan bahwa sholat tepat waktu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbicara sholat, bukan hanya masalah kaifiat dan waktu. Ternyata sholat itu ada efek positif bagi diri kita. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah menjelaskan kalimat sholat itu berasal dari kalimat aqama, bukan dari kalimat qoma. Maka aqama menunjukkan seseorang atau orang yang sholat itu pasti bakal punya efek positif. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat, bukan hanya kaifiat yang harus jadi perhatian, tapi efek positif dari sholat itu harus jadi perhatian. Di antaranya tanha anil fahsya'i wa munkar. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal mana yang dicintai oleh Allah?" Kata Rasul, "As-salatu ala waktiha." Berarti menunjukkan sholat itu betapa penting dilaksanakan tepat waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kembali, "Ya Rasulullah, apalagi amal yang dicintai oleh Allah?" Kata Rasul, "Birrul walidain." Kamu berbuat baik terhadap orang tua. Tentu saja kita faham bahwa kita selaku umat manusia, kita selaku hamba-hamba Allah diajarkan oleh Islam bahwa kita sebagai anak harus berterima kasih pada orang tuanya. Sekecil apapun, sejelek apapun, serendah apapun pendidikan orang tua kita, tapi tetap orang tua adalah makhluk yang mulia di depan kita. Tanpa mereka, kita tidak mungkin bisa lahir ke dunia. Tanpanya ada mereka, tidak mungkin kita bisa sebesar seperti ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa hidup sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kita mampu mengolah kehidupan yang sebawah di dunia itu sendiri tanpa ada peran serta orang tua.
Tapi di balik kesuksesan anak itu tetap saja orang tua menjadi hal yang utama. Makanya tidak berlebihan apabila dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun mengatakan, ketika seseorang minta ampun kepada Allah, Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu menunjukkan pengampunan dan minta ampunan bukan hanya kepada diri kita, tapi orang tua pun harus diikut sertakan. Dalam hadis lain Rasulullah pun bersabda, di antara 3 amal soleh yang akan terus menerus pahalanya kepada ahli kubur adalah anak yang soleh yang suka mendoakan pada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua adalah menjadi satu kewajiban bagi anak. Berbakti kepada orang tua adalah harus hal yang mesti bagi seorang anak. Karena sejelek apapun orang tua kita, tetap mereka adalah makhluk yang berjasa untuk mengurus dan membesarkan kita. Kadangkala suka ironi dan ironis pada hari ini atau masa-masa yang akan datang. Orang tua kita punya anak 10. Mereka tidak pernah mengeluh untuk mengurus anak 10 itu. Orang tua kita banting tulang, bekerja siang malam, tidak pernah mereka merasa capek, merasa rendah diri, bahkan mereka harus mengemis-ngemis demi anak-anaknya, demi anak-anaknya sukses, demi makan anaknya, demi jajan anaknya. Tapi terbalik 45 derajat, tatkala anak-anak sudah dewasa, orang tuanya sudah jompo, mereka bagaikan bola voli yang bisa dioper-oper antara satu anak dengan anak yang lain. Inilah pemirsa, harus dicatat kita bersama bahwa keriduan Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua. Kita tidak akan menjadi besar, kita tidak menjadi hebat, kita menjadi orang bagus, kita orang sukses, tapi di balik kesuksesan, kebesaran kita, banyaknya harta benda, tetap doa orang tua adalah barokah dalam kehidupan kita. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berkata lagi, ya Rasulullah, summa ayun apalagi amal yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kita sering menerjemahkan jihad itu dengan kata perang. Padahal kata perang itu bukanlah jihad. Karena perang adalah bagian daripada jihad. Jihad itu banyak modelnya, banyak faktornya. Kalau kita mencermati ayat Al-Quran, bahwa kalimat perang itu suka diterjemahkan atau dipakai kalimat qitalun. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dalam ayat itu, Allah menjelaskan kalimat perang itu dengan qital. Maka kalau kita kembalikan kalimat jihad, bahwa kalimat jihad bukan perang saja, tapi jihad itu banyak ragamnya. Artinya, jihad itu menunjukkan bagi diri kita sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah yang ada di kita. Dengan kondisi yang sekarang, di mana masyarakat kita menghadapi trauma dan ketakutan luar biasa, dengan adanya wabah COVID-19, bahwa semua masyarakat waspada, semua umat waspada, bukan menyerang hanya kalangan atas saja. Ternyata virus tidak pandang bulu terhadap kalangan bawah. Masyarakat sudah kena kelimpungan. Kemudian pemerintah sudah menyelenggarakan lockdown, di mana-mana ada pemblokiran dan ada pembatasan aktivitas sosial di kalangan masyarakat. Tapi lebih bahaya dari virus itu adalah dampak sosial daripada itu. Makanya lewat lensa syiar ini saya mengajak kepada seluruh ikhwatu iman, yuk kita berinfak, bersodakoh, bagian dari konsep jihad untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, yang kena dampak ekonomi yang bakal kepanjangan. Bukan hanya masalah virusnya, tapi ingat, dalam hal-hal tertentu, masalah makanan dan kesadaran makanan itu harus jadi fokus perhatian kita. Maka jihad tidak selamanya diartikan perang. Jihad saat ini adalah kita bagaimana memerangi hawa nafsu kita menghadapi ibadah Ramadan. Dan perang hari ini pun adalah perang bagaimana kita memerangi setan untuk menggoda supaya hidup kita senang sendiri, sementara orang lain kesusahan. Maka untuk itu seruan jihad hari ini bagaimana kita menangani dampak negatif dari lockdown itu dalam urusan ekonomi. Tentu saja harapan saya ke depan, ikhwatu iman, jamaah persatuan Islam,
harus saling bahu-membahu di semua lini dan semua tingkatan untuk memperhatikan semua anggota yang kekurangan dari urusan makanan. Semua pimpinan, mulai dari pimpinan paling bawah jamaah, kemudian pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, semuanya harus turun ke bawah melihat keadaan anggota. Dan ini adalah bagian daripada jihad kita untuk menuntaskan kemiskinan dan untuk menuntaskan kelaparan yang ada jamaah kita. Pemirsa yang berbahagia, jangan dianggap enteng urusan yang berkenaan dengan sosial, karena dampaknya bakal luar biasa. Tatkala perut orang lapar, maka keamanan bakal terganggu. Tatkala perut orang itu terganggu, maka ketentraman pun bakal terganggu. Jangan pernah kita mengatakan bahwa yang berbahaya adalah virus saja. Tapi ingat, dampak dari lockdown pun itu bakal jadi bahaya yang laten, yang fatal, bahkan lebih daripada virus bahayanya. Maka dengan konsep yang tadi, yang jihad fisabilillah kata Rasulullah, hari ini ke depan kita harus siap-siap menghadapi jihad, karena bagaimanapun kita harus terjun langsung, jangan berpangku tangan, karena urusan yang berkenaan sosial adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk mengumpulkan bagian daripada rezeki kita yang dimiliki oleh kita untuk sekedar membantu meringankan makan, membantu meringankan uang jajan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, masyarakat pada umumnya. Maka angka elok dan indahnya jihad pada hari ini bukan diterjemahkan oleh perang, tapi diterjemahkan dalam bentuk sosial, membantu masyarakat, membantu yang jamaah yang kekurangan dalam urusan ekonomi dan membantu kurangnya makan dari mereka. Saudara yang berbahagia, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan pembahasan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata pada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal yang mana yang dicintai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, yang pertama adalah amal yang dicintai Allah, salat pada waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, tidak kalah penting dari dua persoalan tadi adalah berjihad di jalan Allah, di mana jihad hari ini kita konsentrasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena dampak lockdown, kena dampak daripada pemblokiran dari semua lini, sehingga dampak sosial bakal terjadi dan berkepanjangan. Dan ini alangkah baiknya dan alangkah bijaknya kita semua mampu berjihad dengan cara mengumpulkan harta benda yang kita miliki untuk mengatasi masalah sosial ini. Demikian yang saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.